Perkenalkan, aku Nabila Nur Azmi sebagai General Manager. Halo semuanya, aku Ambar Artika Sardewi sebagai Sekretaris. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risnaini, saya sebagai Bendahara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Paruntu. Saya di sini sebagai Sales Marketing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Titen Indah Pamungkas. Saya sebagai Digital Marketing. Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Deni Soro Lakmal sebagai Business Marketing. Kakak, lagi bahas apa sih nih? Oh, ini kita lagi ngebahas project seputar Cililitan nih. Oh, Kalian mau tahu nggak sih asal-usul Cililitan itu gimana? Simak penjelasannya ya. Asal-usul nama Cililitan. Menurut buku yang berjudul Asal-usul Nama Tempat di Jakarta, karya Rahmat Ruhyat, nama Cililitan diambil dari nama salah satu anak sungai Cipinang. Sungai yang kini tiada berbekas ditimbun proyek pembangunan Tol Jagorawi yang merupakan tol pertama di Indonesia. Kata Ci berasal dari bahasa Sunda, berarti sungai. Lilitan kutu adalah nama semacam perdu yang nama latinnya Pipturus velutinus Wet, termasuk famili Urthiceae. Dan kebetulan tanaman ini sudah banyak tumbuh di sepanjang sungai sehingga kemudian daerahnya disebut Cililitan. Cililitan pada masa dulu. Cililitan tempo dulu adalah paket lengkap dari gambaran hidup non asri dengan pepohonan rindang yang memadati kawasan berlintas sungai. Bahkan kala itu Cililitan dikenal sebagai wilayah yang dipenuhi landuis, yakni tempat peristirahatan semacam villa pada zaman Belanda. Nah, kalian udah tahu kan asal-usulnya? Nah, ada lagi nih yang menarik mengenai Cililitan, yaitu Landuis Cililitan. Yuk simak. Landuis Cililitan. Landuis atau rumah peristirahatan Cililitan ini dibangun pada tahun 1775 oleh Hendrik Laurens van der Krap, seorang Belanda kaya raya di Batavia. Landuis ini ditujukan untuk tempat berlibur menikmati udara segar akhir pekan bersama keluarga. Hanya pada abad ke-18, masyarakat kelas atas menghabiskan beberapa minggu sekali di pedesaan dan pensiunan pegawai bertempat tinggal secara permanen di villa-villa pedesaan. Lokasi rumah ini ada di Kompleks Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto atau Rumah Sakit Polri. Gaya arsitektur pada rumah ini adalah sebuah percontohan untuk gaya arsitektur rumah kongsi. Seluruh bagian dari rumah ini tertutup oleh bangunan permukiman padat. Pangkalan Udara Cililitan. Pada abad ke-17, daerah Cililitan merupakan sebuah tanah partikelir yang dimiliki oleh Peter van der Velde. Tanah tersebut dinamakan Tanjung. Kemudian, sekitar tahun 1924, sebagian tanah perkebunan karet tersebut dijadikan sebuah lapangan terbang pertama di kota Batavia. Lapangan tersebut dinamakan Vliegveld Cililitan atau Lapangan Terbang Cililitan dan terletak di wilayah Mr. Cornelis. Pada tanggal 20 Juni 1950, Belanda sepenuhnya menyerahkan lapangan terbang ini kepada pemerintah Indonesia. Ketika itu, lapangan terbang ini langsung dipegang oleh Aury dan dijadikan pangkalan udara militer. Kemudian, bertepatan dengan 17 Agustus 1952, lapangan terbang ini berganti nama menjadi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk mengenang almarhum Abdul Halim Perdana Kusuma yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Cililitan pada masa sekarang. Di masa sekarang ini, Kelurahan Cililitan sudah terisi dengan banyak bangunan, mulai dari perumahan, gedung, dan lainnya. Terdapat dua tempat yang menjadi tujuan orang-orang jika berkunjung ke sini. Yuk kita simak. Yang pertama, PGC.
Pusat Grosir Cililitan atau yang dikenal PGC mulai dibangun tahun 2002 dan selesai awal tahun 2004 dengan luas lahan keseluruhan kurang lebih 1,9 hektar. Luas bangunan gross kurang lebih 110.000 meter persegi yang di dalamnya terdapat lebih dari 2.000 kios atau counter berstatus strata title. Strata title adalah sistem kepemilikan dengan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun berdiri di atas tanah HGB. Dengan letak sangat strategis di Jalan Maijen Sutoyo nomor 76, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pusat Grosir Cililitan merupakan salah satu pusat perdagangan dan perbelanjaan terlengkap di Jakarta yang telah menjadi komunitas berkumpulnya para pedagang sukses dan dipercaya oleh usaha-usaha merek ternama, serta dikunjungi oleh puluhan ribu pengunjung setiap harinya. PGC menjadi tempat perbelanjaan barang grosir mulai dari pakaian hingga aksesoris. Sejak Januari 2007, PGC telah menjadi tempat perbelanjaan pertama yang tersambung dengan halte Transjakarta Cililitan. Pada tahun 2009, PGC menjadi tempat perbelanjaan pertama yang mempunyai halte Transjakarta yang berada di dalam gedung. Nah, kalian udah tahu kan tentang Mall PGC? Ada lagi loh hal yang menarik tentang Cililitan. Pada penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Yang kedua, Masjid Al-Hawi. Masjid Al-Hawi didirikan pada tahun 1926 oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Masjid ini merupakan masjid tertua di Jakarta Timur. Letak Masjid Al-Hawi berada di Jalan Raya Condet, Gang Masjid Al-Hawi 2, RT 05 RW 05 Cililitan, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Tidak hanya masjid, di komplek tersebut juga terdapat makam para ulama besar Islam. Komplek makam para ulama besar Islam ini menjadi destinasi wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Para penziarah biasanya datang sebelum Ramadan dan puncak penziarah terjadi saat malam 23 Ramadan. Nah, itu dia sejarah tentang Masjid Al-Hawi. Gimana nih menurut kalian? Menarik nggak? Nah, nggak kerasa kita udah di ujung video. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.